Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Alhamdulillah, pada kesempatan kali ini kita bisa berjumpa kembali. Rasa syukur kita harus panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala karena limpahan rahmat dan nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Karena tanpa rahmat, tanpa nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, maka kehidupan kita ini tidak ada gunanya dan tidak ada apa-apanya. Sehingga saking besarnya rahmat Allah, Allah katakan, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jika kita menghitung rahmat Allah, maka itu tidak akan mungkin terhitung. Karena nikmat Allah Subhanahu wa taala sangatlah besar dalam diri kita ini, dalam kehidupan kita ini. Ada sebuah cerita. Ada seorang hamba, kemudian hamba Allah, kemudian dia hidup di atas gunung. Dia melakukan ibadah selama 500 tahun. Dia tidak pernah turun dari gunung, beribadah 500 tahun. Dia makan di atas gunung, kemudian dia sholat di atas gunung. Semua Allah penuhi kehidupannya di atas gunung tersebut. Karena dia adalah seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang taat beribadah. Maka kemudian di dalam salatnya dia berdoa, ya Allah, ketika aku mati, maka Engkau matikan aku dalam keadaan bersujud. Dan ketika aku dibangunkan nanti di hari pembangkitan, yaumul ba'ts, maka bangunkan aku dalam keadaan sujud. Karena seorang hamba Allah ini taat beribadah selama 500 tahun, maka dengan senang hati, maka dengan kekuasaan Allah, Allah berikan apa yang dia minta. Dia ingin mati dalam keadaan sujud, maka Allah berikan. Allah takdirkan dia mati dalam keadaan bersujud. Kemudian dia ingin ketika dibangunkan di yaumul ba'ats, di hari pembangkitan, maka dia ingin dibangkitkan dalam keadaan bersujud. Singkat cerita, ketika Allah memerintahkan kepada malaikat, ya malaikat, silahkan masukkan semua hamba-hambaku yang taat beribadah ke surgaku dengan rahmatku, kata Allah. Serentak seorang hamba yang beribadah selama 500 tahun berkata, ya Rabb, aku ingin masuk surga dengan amal-amalku. Selama 500 tahun saya melakukan salat beribadah kepada Engkau. Saya berada di puncak gunung, saya tidak bersama dengan siapa-siapa. Saya juga tidak pernah melakukan dosa. Saya ingin masuk surga dengan amalku. Mendengar kata-kata itu, maka Allah Subhanahu wa taala menyuruh para malaikat untuk menghisap amalnya. Wahai malaikat, silakan hisap amalnya dengan nikmatul basar, nikmat penglihatan. Allah berikan kita mata, bagaimana kita bisa melihat, bagaimana kita bisa melihat hal-hal yang baik, bagaimana kita bisa membaca Al-Quran, bagaimana kita bisa melihat sesama. Maka apa kata Allah? Para malaikat silakan hisap amal-amalnya dengan nikmat mata yang saya berikan. Setelah dihisap amal-amalnya, maka semua amal-amal ibadah yang 500 tahun dia lakukan tidak mencukupi dengan nikmat yang Allah berikan berupa nikmat mata. Dia tidak pernah berfikir bagaimana dia bisa naik ke puncak gunung. Dia tidak pernah berfikir bagaimana dia bisa melihat mencari kehidupan di atas gunung. Dan juga dia tidak pernah berfikir bagaimana dia bisa melakukan ibadah selama 500 tahun kalau tanpa dengan rahmat Allah
yang berupa nikmat mata. Maka setelah dihisab nikmat-nikmat tersebut, maka semua amalnya tidak ada sisanya. Maka apa kata Allah? Ya malaikati, hai malaikatku, silakan masukkan orang hambaku ini ke dalam neraka. Maka karena malaikat Allah Subhanahu wa taala tidak pernah membangkang kepada Allah, maka dimasukkanlah hamba Allah yang ibadahnya selama 500 tahun ini ke dalam nerakanya Allah. Ketika Allah giring dengan malaikatnya kepada neraka, maka seorang hamba yang ibadah 500 tahun ini kemudian dia berkata, Ya Rabb, kalau demikian maka masukkanlah aku ke dalam surgamu dengan rahmatmu. Mendengar kata-kata itu, kemudian Allah merasa kasihan. Kemudian Allah merasa ibah bahwa dia mengakui ibadah yang 500 tahun tidak cukup hanya dengan nikmatul basar, nikmat mata. Padahal nikmat-nikmat yang Allah berikan bukan hanya nikmat mata saja. Di kisah itu diceritakan bahwa wa yabqa sairul jasad wa yabqa nikmatul jasad. Maka kemudian masih banyak nikmat-nikmat jasad yang masih belum dihisab dengan amal-amalnya. Nikmat kuping yang Allah berikan, nikmat hidung yang Allah berikan, nikmat mulut yang Allah berikan. Maka dari itu kemudian orang yang ibadahnya 500 tahun ini mengakui bahwa amal ibadah yang 500 tahun itu tidak ada apa-apanya, hanya dibandingkan dengan nikmat mata. Para hadirin rahimakumullah, maka dari itu jangan kita kemudian mengunggulkan diri kita sendiri dengan banyak beribadah. Orang yang ibadahnya 500 tahun saja dibanding dengan nikmatnya mata, maka dia tidak ada apa-apanya. Apalagi kita yang kemudian kadang-kadang hidupnya mungkin hanya 75 tahun, ada yang 70 tahun, ada yang 60 tahun. Lalu apa yang akan kita banggakan dengan ibadah-ibadah kita? Mungkinkah kita membandingi nikmat-nikmat Allah yang Allah berikan kepada kita dengan sisa hidup yang kita lalui? Tidak mungkin. Maka dari itu mari kita sama-sama untuk memuhasabah diri bahwa semua kehidupan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala, bahwa kehidupan ini adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Tanpa rahmat Allah, tanpa anugerah Allah, maka kehidupan ini tidak ada apa-apanya. Jangan lalu kita membanggakan ibadah kita yang rajin beribadah, kita yang rajin sholat malam, kita yang rajin melakukan sholat berjemaah, kita melakukan sholat sunnah, kita rajin sholat duha. Tapi kemudian kita kadang-kadang meremehkan orang-orang di sekitar kita yang jarang beribadah. Mereka yang hanya bekerja menjadi kuli. Karena semuanya di dalam kehidupan ini adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan melalui kisah yang sangat singkat ini kita bisa memuhasabah diri untuk tidak merasa bangga dengan amal-amal kita, tapi kita merasa bangga kita punya Tuhan Allah Subhanahu wa taala yang sangat mengasihi, yang sangat merahmati, yang memiliki sifat Rahman dan Rahim. Mudah-mudahan melalui video yang sangat singkat ini bermanfaat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya. Mohon maaf apabila ada kata-kata yang salah atau penjelasan yang kurang tepat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.